Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab dan juga pemberitaan firman di pagi ini. Mari saudaraku kita awali dengan doa. Sebelum kita menerima firman Allah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk tetap mampu mengerti betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami. Sehingga di dalam kami melakukan seluruh tanggung jawab kami tidak pernah melupakan Tuhan di dalamnya. Karena hanya bersama dengan Tuhan ada kekuatan juga semangat bagi kami untuk selalu mau melakukan yang baik dalam hidup ini. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Esra 3 ayat 6 dan 7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, iman yang disertai perbuatan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, harus dinyatakan dengan perbuatan. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar. Bahkan mungkin dalam ingatan kita, kita sudah paham betul, kita sudah tahu betul bahwa Allah selalu menuntut kita menyatakan iman dan tentunya disertai dengan perbuatan. Ya, sama halnya dengan di kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Dikatakan di sana iman tanpa perbuatan bagaikan mati, artinya iman kalau tidak disertai dengan perbuatan merupakan sesuatu yang sia-sia, jadi percuma. Jadi kembali tema kita menyoroti renungan pagi ini, yaitu iman yang disertai perbuatan. Nah, saudaraku, berulang-ulang saya katakan dalam renungan yang disampaikan untuk saya dan Bapak Ibu, untuk menyatakan iman dan disertai dengan perbuatan itu sesuatu yang tidak mudah. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, karena ketika kita mau menyatakan iman itu dalam perbuatan kita, di situ ada banyak hal yang menggoda, ada banyak hal yang merayu, yang mencoba untuk menghalangi niat mulia kita untuk menyatakan wujud dari iman yang kita bangun dalam diri kita. Ya, contoh misalkan kalau kita beriman, maka otomatis kita harus setia beribadah. Nah, persoalan ini tidak mudah saudaraku, karena setiap kali kita mau melakukan ibadah, apakah itu lewat video streaming, live streaming, atau ibadah tatap muka di masa-masa pandemi ini, ada saja yang kemudian menghalangi kita untuk kemudian tidak beribadah, ya. Dengan alasan ini dan itu, lalu kita selalu membenarkan kemalasan kita atau ketidakmauan kita untuk beribadah. Nah, ini sesuatu yang
kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudaraku, sangat bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bilang kita beriman, maka iman itu harus menyadarkan kita untuk melakukan kehendak Allah menjadi yang prioritas, yang dikedepankan, ya. Karena kalau kita sudah bilang kita beriman, berarti hanya Tuhan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jadi saya pikir ini baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, supaya bagaimana iman yang kita miliki itu betul-betul dinyatakan di dalam perbuatan, karena itu diminta oleh Allah. Seperti tertulis dalam kitab Yakobus tadi, artinya kalimat itu atau keinginan Allah itu ada dalam firman yang mengatakan dari Yakobus 2:17 tadi, iman tanpa perbuatan bagaikan mati. Jadi kalau iman hanya sebatas kata-kata saja tapi tidak dinyatakan dalam perbuatan, bagi Allah itu sesuatu yang omong kosong, sesuatu yang kosong, sesuatu yang sia-sia, ya. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menilai sikap kita benar apa tidak, ya. Contoh kita ambil soal ibadah tadi, ya. Ketika kita mau ke gereja atau ketika kita mau ibadah video streaming atau live streaming, kemudian kita dihalangi oleh kuasa kegelapan, dibujuk untuk melakukan apa dan seterusnya. Akhirnya kita menyibukkan diri dengan itu, lalu lupa dengan jam ibadah dan seterusnya. Kita tahu kalau itu salah, tapi kita lakukan. Lain halnya misalkan dalam situasi yang bersamaan pada waktu mau beribadah, lalu oleh instansi tempat kita bekerja sudah menschedulkan atau menjadwalkan kita untuk bekerja di jam itu. Bagi saya mungkin di sini tidak salah dalam pengertian bahwa bekerja juga itu adalah ibadah, ya. Asal memang bukan kita yang mengada-adakan pekerjaan itu, tapi memang instansi atau lembaga tempat di mana kita bekerja yang memang sudah menschedulkan bahwa di hari itu kita harus on atau harus kerja, tidak off gitu, ya. Nah, ini persoalannya kalau kita off lalu kemudian kita ada-adain pekerjaan supaya tidak ibadah, itu yang menjadi masalah. Berarti kita belum membangun iman kita dalam totalitas dalam nama Tuhan, ya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tahu mulai memanage hidup kita, supaya kita tidak selalu terjebak dalam pengertian kita, tapi kita bawa pengertian yang kita pahami dengan iman itu dalam konteks keinginan Allah. Artinya kita mau memprioritaskan Allah di dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan saudaraku dalam renungan pagi ini, tidak ada yang salah kalau kita kedepankan Allah. Ya, karena apapun yang kita lakukan dalam rangka menyenangkan hati Tuhan karena kita punya iman kepadanya, itu tidak akan kembali sia-sia untuk kita, tapi akan menjadi berkat sempurna. Katakan saja mungkin kita tidak dapat kebaikan Allah itu secara kasat mata, secara jasmania di dunia, ya. Artinya hidup kita tetap susah, ekonomi kita juga tidak semapan orang lain dan seterusnya. Tapi yang pasti Tuhan kasih itu pada waktu kita meninggalkan dunia. Artinya bersedialah untuk bersusah-susah dahulu karena setia kepada Allah. Pada kemudian waktu nanti Tuhan akan gantikan kesusahan dengan kebahagiaan. Seperti pepatah berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan cari senangnya, karena senang di luar dari Tuhan itu sifatnya sementara. Karena dunia ini bukan sesuatu yang baka, tapi sesuatu yang fana. Jadi tidak ada kekekalan di dunia ini. Hari ini kita punya uang banyak, besok bisa habis. Ada banyak orang saudaraku yang punya uang luar biasa banyaknya, tapi satu ketika dia sama sekali tidak punya uang. Dan bahkan mungkin, maaf ya, kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi ini kenyataan. Bahkan mungkin
dia meminta kepada orang lain yang tadinya dia punya banyak, ya. Jadi ini koreksi supaya kita mau prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua butuh makan, kita semua butuh uang, kita semua butuh sesuatu untuk menopang kebutuhan jasmania kita. Oke, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi jangan karena itu kita mengabaikan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Dengan mengangkat kisah tentang burung di udara tidak menanam tapi menuai, apalagi manusia, ciptaan Tuhan yang termulia. Ya, ciptaan gambar Allah. Saya sangat yakin dalam konteks itu Allah tidak akan membiarkan kita tergeletak tidak berdaya. Dan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itulah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan bila mana Tuhan cobai kita, Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Jadi mari kita bangun iman kita, saudaraku. Betul-betul kita prioritaskan Tuhan. Dia menjadi yang terpenting dalam hidup ini. Bukan yang penting, beda ya Bapak Ibu, kata penting dengan terpenting itu berbeda, ya. Jadi kalau rumah itu penting, makanan itu penting, uang itu penting, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu Tuhan. Jadi kita bedakan, carilah yang penting, tapi jangan lupakan yang terpenting. Tapi kalau kita kedepankan yang terpenting, pasti yang penting-penting ini kita dapat. Walaupun mungkin tidak dalam kelimpahan, tapi pasti dalam kecukupan. Makanya doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri atau meminta yang cukup. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ya. Karena berlimpah pun untuk apa kalau kemudian kita tidak bisa makan? Karena perut kita terbatas. Kekuatan kita paling 2 piring. Kalau kita sudah makan 3 piring sudah nggak enak. Kenyangnya tuh sudah nggak enak. Bawaannya juga perutnya nggak enak. Ya badannya juga nggak enak karena terlalu kenyang. Jadi minta yang secukupnya, ya. Jadi saya pikir ini baik dan Bapak Ibu Saudaraku, ini yang disadari oleh orang-orang Yerusalem atau orang-orang Israel dalam bacaan kita ketika mereka telah diperintah oleh Koresi untuk meninggalkan Babel, tempat di mana mereka dibuang, ya, untuk kembali ke tanah leluhur mereka Yehuda, Yerusalem. Kita lihat semangat mereka itu betul-betul dinyatakan dalam perbuatan. Jadi mereka tidak hanya ingin kembali membangun iman kepada Allah, tapi betul-betul iman yang mereka bangun kepada Allah ini dinyatakan dengan perbuatan. Itu yang disoroti oleh tema kita, iman yang disertai perbuatan. Kita lihat saudaraku bacaan kita hari ini. Kendati pun gereja atau bait Allah, ya, atau mesbah Tuhan belum selesai dikerjakan, ya, mesbah itu belum ditempatkan di tempatnya, tapi mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk bagaimana menyelesaikan itu. Jadi mereka tidak hanya berdoa, Tuhan tolong supaya gereja kami selesai, mesbahmu kami bisa kerjakan sampai tuntas, tidak. Tapi mereka proaktif mendukung itu, memberikan dengan memberi sumbangan dana dalam bentuk uang, ya. Untuk di sini kalau kita lihat bacaan kita, untuk membayar tukang kayu dan tukang batu. Karena kalau tukang kayu, tukang batu nggak dibayar, bagaimana mereka bisa bekerja? Dan memberi makan orang-orang yang menurut mereka bisa membantu mereka untuk mendatangkan kayu-kayu yang kuat untuk dipakai membangun bait Allah. Mereka mau rumah Tuhan itu yang dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, katakan begitu. Ya, coba kita lihat bacaan kita saudaraku. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum diletakkan, artinya belum selesai pembangunan rumah, tapi mereka sudah menyatakan persembahan mereka. Ya, ini contoh yang baik Bapak Ibu Saudaraku. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Artinya mereka menyumbang dalam bentuk dana atau uang untuk bisa membayar tukang yang akan mengerjakan bait Allah tersebut. Ya. Dan sedang pada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu dan
Aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo. Jadi mereka selalu melihat mana orang-orang yang bisa membantu mereka untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan atau mesbah Allah ini, supaya dalam waktu yang mereka targetkan, tentu dalam kehendak Tuhan, mereka bisa memiliki bangunan rumah itu, bangunan rumah Tuhan tersebut. Dan ini sangat disadari sekali oleh orang-orang Yerusalem. Saya pikir ini pembelajaran baik Bapak Ibu Saudaraku untuk kita yang selalu diperhadapkan dengan proses pembangunan rumah Tuhan. Entah itu bangun dari awal atau juga renovasi gedung gereja. Jangan pernah takut untuk memberikan ya kepada panitia, untuk panitia kelola, membayar tukang dan pengadaan material. Karena kalau bukan jemaat yang mendukung, Tuhan itu tidak bekerja simsalabim Bapak Ibu. Tidak. Jadilah uang. Tidak. Tapi dia mau manusia yang mengimani dia mengelola berkat yang ada pada manusia itu dengan bertanggung jawab. Artinya ada yang dia gunakan untuk makan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Ada juga yang dia pakai untuk menyatakan persembahan syukurnya dalam bentuk kolekte atau menyumbang dana dan seterusnya. Ini seringkali Bapak Ibu Saudaraku disampaikan kepada jemaat ya, bahwa ketika kita care, kita peduli dengan pembangunan rumah Tuhan, itu berkat untuk kita Bapak Ibu Saudaraku. Bisakah kita bayangkan ya, kalau kita menjadi orang-orang yang membangun rumah Tuhan ya, dan rumah Tuhan yang kita bangun bisa dipakai oleh orang lain untuk beribadah, menyembah Tuhan. Bukankah sesuatu yang baik kalau kita bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudaraku? Jangan pikirkan ruginya kalau kita memberikan dukungan kita kepada pembangunan rumah Tuhan. Pikirkan untungnya, yaitu kita mendapat cinta dari Tuhan. Karena saudaraku, kita mau pelit juga, tidak memberikan bantuan dana dengan alasan takut miskin, tidak makan dan seterusnya. Kita juga punya uang banyak juga, masalah tetap ada. Ya, bukan berarti tidak perlu menyimpan, tidak. Silakan saudaraku, itu baik. Ya. Tetapi jangan karena itu kemudian kita membatasi ruang gerak kita untuk ikut berkontribusi di dalam melakukan kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Belajar dari orang-orang Yerusalem yang betul-betul sudah mengalami kekelaman hidup yang luar biasa di Babel, sehingga ketika mereka keluar dari derita itu, wah, mereka fight dengan totalitas yang ada, hidup dalam kekuatan spiritual. Sehingga ketika mereka sedang membangun, mereka total memberikan bantuan dan perhatian mereka. Bukan cuma berdoa saja Bapak Ibu Saudaraku, tapi menyatakannya dengan perbuatan. Itu yang disoroti oleh tema kita, iman yang disertai perbuatan. Jadi mari saudaraku, ketika di jemaat Bapak Ibu, ya, termasuk di Bukit Harapan, kalau ada pembangunan rumah Tuhan, proaktif. Jangan takut untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana atau makanan atau apapun. Jangan takut. Tuhan pasti memberkati. Soal jumlah yang Bapak Ibu akan sumbangkan, bawalah dengan setulus-tulusnya, ya, supaya sumbangan itu menjadi berkat untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya. Tuhan tidak minta semua yang ada pada kita serahkan untuk kegiatan pembangunan, tidak. Tapi apa yang menurut kita mau bawa dengan sukarela, bawalah itu. Dalam jumlah yang kecil sekalipun, seperti janda miskin yang memberikan persembahan dengan tulus, itu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi ini kita betul-betul disemangati bagaimana mau mengerti untuk mendukung pelayanan Tuhan. Salah satu dalamnya adalah mendukung kegiatan pembangunan yang kebetulan hari ini sedang juga dikerjakan oleh atau dilaksanakan oleh GPIB Bukit Harapan Surabaya.
yang sangat membutuhkan dukungan dana. Mari kita Jemaat Bukit Harapan, kita berkontribusi di dalamnya, supaya ketika gereja kita selesai, Tuhan yang disenangkan, karena ini rumah Tuhan. Selamat membuktikan saudaraku dengan iman di dalam Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Kami yakin firman Allah ini akan menjadi kekuatan bagi kami, juga semangat bagi kami untuk membuktikan bahwa kami ini orang-orang beriman. Sehingga dengan iman itu kami akan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan sadarkan kami, agar kami mau selalu untuk ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan pelayanan apapun itu, termasuk pembangunan, agar di sana nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati, dan itu menjadi jalan bagi kami untuk menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.